Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Ridwan Tamami di channel ini. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang sebuah aplikasi yang sangat membantu kita untuk mengelola toko-toko kita yang ada di marketplace, yaitu dengan menggunakan Bigseller. Buat teman-teman yang belum tahu, Bigseller ini merupakan platform omnichannel atau aplikasi berbasis web yang bisa kita gunakan untuk mengelola berbagai macam toko marketplace gitu. Misalnya toko di Shopee, Lazada, di Tokopedia, di TikTok Shop. Semuanya bisa kita kelola dengan mudah dalam satu dashboard saja, dalam satu layar gini aja, tanpa harus kita buka satu persatu tokonya, hanya dengan menggunakan Bigseller ini. Cukup kita integrasikan saja toko-tokonya ke Bigseller, maka kita akan bisa mengelola semuanya dalam satu dashboard saja. Lalu fitur apa aja sih yang bisa kita gunakan di Bigseller ini? Nah, pada video kali ini saya akan coba kupas lebih dalam lagi mengenai fitur-fitur yang ada di Bigseller ini. Jadi simak terus video ini sampai selesai, dan sebelumnya jangan lupa tekan tombol like and subscribe-nya terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar bisnis online, reseller, dan dropshipper yang akan saya share secara gratis di channel ini. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk ke akun Bigseller saya. Nah, buat teman-teman yang belum daftar, langsung aja, jangan ragu, teman-teman langsung aja daftar ke bigseller.com. Nah, di sini ada berbagai fitur yang bisa kita gunakan untuk mengelola toko kita di marketplace. Dimulai dari fitur produk, fitur pesanan, pergudangan, pembelian, sampai fitur promosi dan juga laporan, semuanya ada di Bigseller. Jadi kita bisa mengelola toko kita dengan lebih mudah, lebih efisien, dan tentunya sangat menghemat waktu kita dibandingkan kita harus membuka satu persatu toko kita di toko-toko kita yang ada di marketplace. Nah, dengan menggunakan Bigseller ini kita nggak perlu melakukan itu, cukup kita buka Bigseller aja, itu otomatis kita udah bisa buka mengelola semua toko kita yang ada di marketplace. Dan untuk cara integrasiannya, teman-teman bisa cek dulu video sebelumnya tentang bagaimana cara pendaftaran, kemudian mengintegrasikan toko dengan menggunakan Bigseller ini. Nah, di video kali ini saya akan coba bahas fitur produk yang ada di Bigseller ini. Di fitur produk, teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini untuk mengelola produk teman-teman, mulai dari menambahkan produk, menghapus produk, menaikkan produk, membuat promo diskon, dan berbagai fitur lainnya yang akan saya coba bahas pada video kali ini. Nah, pertama ada fitur scrap, di mana fitur scrap ini sangat berguna sekali buat kita sebagai seller ataupun buat teman-teman dropshipper untuk menambahkan produk-produk dari marketplace, produk-produk dari toko yang sudah ada ke toko baru yang mau dibuat. Contohnya misalnya teman-teman punya produk yang sudah teman-teman upload di toko di Shopee, lalu teman-teman ingin menambahkan ke toko yang ada di Tokopedia. Nah, nggak perlu teman-teman lakukan manual satu persatu, cukup menggunakan Bigseller aja, cukup menggunakan fitur scrap aja, nanti kita bisa langsung menambahkannya secara otomatis. Nah, di sini ada yang namanya scrap produk tunggal dan scrap dengan ekstensi. Nah, scrap produk tunggal itu caranya sangat mudah sekali. Pertama, kita cari dulu untuk produk yang mau kita scrap, yang mau kita ambil dari marketplace. Sebagai contoh, misalnya teman-teman mau menambahkan produk atau men-scrap produk dari Shopee dengan menggunakan scrap produk tunggal. Tinggal kita klik aja produk yang mau kita scrap dari Shopee misalnya, atau dari marketplace manapun ya, bisa dari Tokopedia, di Lazada, di TikTok Shop. Pokoknya semuanya bisa hanya dengan menggunakan Bigseller ini. Tinggal kita copy saja yang link yang ada di atas ini, lalu kemudian tinggal kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita pilih mulai scrap, dan tinggal kita tunggu hasilnya sampai hasilnya seperti ini. Dan kalau sudah ada tampilan seperti ini, artinya produk kita sudah bisa di scrap. Gampang ya teman-teman. Tapi ada cara yang lebih gampang lagi, yaitu dengan menggunakan scrap dengan ekstensi. Kalau dengan ekstensi ini, kita perlu menginstal ekstensi. Ekstensi itu apa sih, Bang? Ekstensi itu ya kayak sejenis aplikasi, tapi
itu bisa kita installnya itu di browser kita. Nah, khususnya di Google Chrome. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan Google Chrome ya, biar nanti teman-teman nggak terlalu bingung gitu mengikuti tutorialnya. Nah, untuk menggunakan fitur ekstensi ini, teman-teman perlu install terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik aja tautan menginstal yang ada di Big Seller ini, kemudian tinggal kita klik. Nanti akan diarahkan langsung ke halaman ekstensi di Google Chrome. Di sini kalau misalnya teman-teman belum install, itu akan ada tampilan install. Jadi nanti tinggal install aja. Berhubung di sini saya sudah menginstal, jadi saya nggak perlu lagi untuk menginstalnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah lebih dari 100.000 pengguna menggunakan ekstensi Big Seller ini untuk men-scrap produk. Jadi jangan ragu lagi ya teman-teman, insya Allah aman. Pokoknya untuk data-data teman-teman akan aman gitu di Big Seller ini, karena sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang yang menggunakan Big Seller ini sebagai alat, sebagai ekstensi untuk men-scrap produk dari marketplace. Jadi teman-teman tinggal install aja. Nah, kalau sudah install, berikutnya teman-teman tinggal cari aja produk-produk yang mau teman-teman scrap. Misalnya kita akan scrap produknya itu dari Tokopedia. Nah, misalnya teman-teman punya toko ingin mengambil produk yang ada di Tokopedia. Tinggal kita klik aja, cari aja produk yang mau kita scrap di Tokopedia. Misalnya kita mau cari produk kaos. Nah, setelah itu di sini kalau misalnya ekstensinya itu sudah terinstall, akan ada tampilan seperti ini, Scrap to Big Seller. Nah, kalau sudah gini, tinggal kita klik aja seperti ini, klik, dan klik ke semua produk yang mau kita scrap ke Big Seller. Sangat gampang ya teman-teman. Jadi nggak perlu copy link satu persatu lagi kayak metode script kayak tadi, gitu ya, metode script tunggal. Jadi dengan menggunakan ekstensi ini lebih gampang lagi. Tinggal kita klik seperti ini aja dan tinggal kita lihat hasilnya, view scrap produk. Dan ini bisa teman-teman gunakan juga untuk men-scrap produk dari Tokopedia, dari Lazada, dari Bukalapak, dan berbagai marketplace populer lainnya yang ada di Indonesia. Bahkan marketplace luar negeri juga bisa, teman-teman. Keren banget pokoknya ya. Nah, di sini kalau sudah seperti itu, kalau sudah teman-teman scrap seperti ini, langkah berikutnya adalah kita bisa langsung mengimpor ke toko. Caranya gimana? Caranya sangat mudah, teman-teman. Pertama, tinggal kita pilih aja produk yang mau kita tambahkan ke toko kita, gitu ya. Kemudian setelah kita pilih seperti ini, ya, bisa teman-teman lihat di sini kita checklist dulu. Atau kalau mau lebih cepat, ini bisa kayak gini. Kalau mau memilih semua produk, misalnya kita hanya menambahkan 2 produk ini saja. Kemudian kita pilih impor ke toko. Setelah itu tinggal kita pilih aja ke toko mana gitu. Nah, contoh misalnya saya akan impor ke toko 1 Shopee. Setelah itu kita pilih impor. Tinggal menunggu hasilnya, dan kalau udah ada tampilan seperti ini artinya produk kita sudah berhasil diimpor ya ke Shopee. Berikutnya kita pilih selesai. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengimpor produk gitu ya ke Shopee, kemudian kita bisa langsung mengeditnya terlebih dahulu. Contoh di sini kita klik aja Shopee kayak tadi. Nah, ini ya, ada 2 produk yang baru saja kita tambahkan. Nah, setelah itu tinggal kita edit seperti ini, atau kita bisa edit manual ya. Kalau edit manual teman-teman tinggal klik aja edit massal kayak gini ya. Tapi nanti pilih dulu produknya. Misalnya mau 2 ini mau kita langsung edit secara langsung nih. Kita klik edit massal. Nah, setelah itu tinggal teman-teman isi saja, misalnya seperti merek gitu ya. Ya, mereknya bisa kita isi kalau misalnya ada mereknya ya. Kalau tidak ada merek, kita klik aja no brand, motif, dan lain sebagainya. Pokoknya diisi sesuai dengan apa yang memang sesuai dengan produknya gitu, sesuai dengan deskripsi produknya. Di sini saya akan coba isi terlebih dahulu ya. Setelah itu, kalau misalnya semuanya udah diisi, tinggal kita pilih simpan dan lanjutkan. Nah, kalau semuanya udah diisi, kemudian teman-teman tinggal pilih aja simpan dan tampilkan. Kalau misalnya produknya itu mau langsung ditampilkan ke toko kita,
Atau misalnya mau tampilnya itu, mau kita uploadnya itu hari besok gitu, atau minggu depan. Nah, kita bisa pilih tampilkan terjadwal. Nah, karena saya ingin langsung di-upload saja ke toko saya dan ingin langsung ditampilkan, kita pilih simpan dan tampilkan. Kemudian tinggal kita menunggu aja hasilnya, dan kalau sudah ada tampilan berhasil kayak gini, nah ini artinya dari dua produk yang tadi sudah kita edit secara massal, ini semuanya udah beres. Nah, kalau misalnya ada yang gagal, nanti tinggal teman-teman perbaiki saja. Kalau sudah, tinggal kita pilih tutup, dan toko kita dan produk kita sudah bisa tampil di toko kita, teman-teman ya. Jadi tadi udah otomatis tuh, udah edit, kemudian kita tampil. Nah, kalau teman-teman mau lihat alur pengeditannya gimana, nah ini aja. Dimulai dari scrap produk, kemudian kita edit, dan kita edit lagi, di drop, lalu tinggal kita tampilkan. Sangat mudah, sangat simpel, tentunya ini akan sangat menghemat dan membuat waktu kita menjadi lebih efisien dalam mengelola produk. Itu ya. Berikutnya ada menu salin toko. Nah, di menu salin toko ini merupakan menu yang bisa kita gunakan, fitur yang bisa kita gunakan di Big Seller ini untuk menyalin toko. Misalnya teman-teman ini udah punya nih toko di Tokopedia, kemudian mau migrasi ke Shopee. Itu kan kalau misalnya pakai manual, kita harus upload satu persatu. Nah, dengan Big Seller ini kita nggak perlu lakukan itu, cukup kita salin aja itu toko yang sudah ada dan kita upload ke toko yang baru. Gimana caranya? Caranya kita pilih salin seluruh toko. Kemudian di bagian sini untuk toko asalnya kita pilih dulu. Kita mau copy toko yang mana nih? Misalnya saya ingin copy yang toko saya yang ada di Shopee. Nah, kemudian untuk status produknya bisa kita pilih. Status produknya itu adalah produk apa aja yang mau kita salin ke toko baru kita. Nah, kalau misalnya kita pilih live, ini artinya produk kita itu, yang produk yang disalin itu adalah produk yang tampil saja, yang ready saja, yang ada di toko kita. Kalau semuanya ini berikut juga produk-produk yang sudah diarsipkan, yang sudah tidak ditampilkan atau stoknya habis gitu. Jadi bisa teman-teman sesuaikan. Nah, di sini saya akan pilih aja yang live ya. Kemudian selanjutnya kita pilih toko tujuan. Untuk toko tujuannya di sini teman-teman bisa tambahkan ya, karena di sini saya hanya menambahkan 3, jadi hanya tampil 3. Teman-teman juga bisa tambahkan TikTok Shop. Nanti tinggal teman-teman integrasikan saja tokonya ke sini. Maka nanti akan muncul nih marketplace lainnya yang ada di sini. Kemudian tinggal kita pilih aja. Contohnya saya ingin integrasikan ke Tokopedia. Berikutnya tinggal kita pilih toko seperti ini, dan kita tinggal pilih. Kalau ada 2 toko, ini akan ada 2 seperti tampilan. Karena di sini cuma ada 1, jadi tinggal kita pilih aja seperti ini. Setelah itu di bagian sini kita pilih aja salin, lalu kita pilih konfirmasi. Nah, ini ada proses penyalinan dan hanya beberapa detik saja ya, langsung semuanya sudah tersalin otomatis. Nah, berikutnya tinggal kita lakukan hal yang sama kayak tadi ya, yaitu mengedit ya, memulai dari stok produk, kategori, dan tinggal kita lakukan hal yang sama kayak tadi. Bisa kita edit satu persatu dengan cara klik tombol yang ini nih, yang edit, atau kita juga bisa edit secara massal kayak tadi. Gampang ya teman-teman, jadi caranya sama aja gitu ya. Itu untuk fitur salin toko. Berikutnya ada fitur media center. Nah, fitur ini sangat berguna sekali buat kita yang misalnya mau menambahkan media yang berupa gambar ke Big Seller, baik itu berupa watermark atau logo. Nah, itu bisa kita tambahkan ke sini. Nah, untuk menambahkan gambar ke media center ini caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal klik aja unggah ya. Kemudian di bagian sini tinggal kita pilih tambah gambar. Setelah itu di bagian kategori, karena di sini saya belum bikin kategori, jadi kita pilih aja tidak ada kategori. Berikutnya kita pilih tombol berikutnya. Nah, setelah itu kita tinggal siapkan aja foto yang mau kita upload ke Big Seller. Contoh misalnya kita mau upload icon bank ini atau logo bank. Setelah itu di bagian sini kita pilih unggah. Nah,
tinggal nunggu statusnya, dan ini udah berhasil diupload. Dan kita bisa melihat hasilnya di sini, ya. Nah, di sini ada foto-foto yang sudah saya upload ke Bigseller ini, teman-teman ya. Jadi jadi gitu ya teman-teman, untuk menu media center ini bisa kita manfaatkan untuk menyimpan gambar ke Bigseller. Dan untuk kapasitasnya sendiri, teman-teman bisa manfaatkan ini sebesar 200 MB. Ya, cukup besar ya teman-teman. Berikutnya ada menu template watermark. Nah, ini sangat berguna banget teman-teman buat bikin template otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu edit satu persatu. Misalnya kita mau bikin template untuk produk kita yang ada di Shopee. Nah, kita nggak perlu edit satu persatu. Kita cukup bikin satu desain aja dan tinggal kita terapkan ke semua produk yang ada di Shopee gitu, yang ada di marketplace yang sudah kita integrasikan ke Bigseller. Nah, untuk menambahkannya kita bisa menggunakan template yang sudah ada di sini ya, yang sudah disediakan oleh Bigseller, atau kita juga bisa menambahkannya. Tinggal kita pilih tambah template dan tinggal kita siapkan aja template yang sudah kita buat. Misalnya di Canva, di Photoshop, ataupun di media pembuatan desain lainnya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan fitur ini teman-teman tinggal klik aja. Misalnya teman-teman mau gunakan template yang ini, tinggal kita edit. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan kata-katanya. Ini bisa dirubah ya teman-teman. Bisa misalnya jamin garansi 100% gitu ya. Di sini bisa dirubah ya. Bisa dirubah sesuai dengan sesuai dengan yang mau teman-teman gunakan. Mana tadi? Nah, ini ya. Seperti ini. Kemudian di bagian sini kita juga bisa menambahkan foto ke sini ya, teman-teman. Misalnya teman-teman mau pakai logo toko teman-teman di sini. Tinggal kita pilih aja tambah modul kayak gini. Lalu tinggal kita masukkan aja logo toko kita. Di sini mana ya logo tokonya? Coba saya akan pakai aja yang ini aja, ini logo YouTube misalnya. Nah, kemudian tinggal kita atur ukurannya. Nah, ini kan masih gede ya. Kita bisa perbesar, perkecil seperti ini. Untuk transparansinya juga bisa diatur kayak gini. Ya, kalau mau lebih terang, kalau mau lebih transparan bisa diatur menjadi lebih kecil angkanya. Kalau mau lebih pekat itu bisa kita atur ke 100%, dan ini bisa digeser ya teman-teman, kayak gini tuh. Asal jangan menutupi produknya. Ini sih. Nah, di sini juga ada tips ya. Watermark yang ditambah tidak boleh menutupi foto produk. Kemudian kita tinggal letakkan di bagian mana yang mau kita letakkan. Misalnya kita mau letakkan di bagian sini ya, tinggal kita letakkan seperti ini. Ya. Dan bisa kita tambahkan beberapa lainnya ya. Jadi tinggal kita tambahkan aja seperti itu. Kalau udah, kita tinggal pilih simpan. Nah, sekarang gimana cara untuk menggunakan atau menerapkan ke produknya? Tinggal kita masuk lagi ke menu produk tadi. Contoh misalnya kita pilih ke menu listing ya. Di sini kita pilih Shopee. Ya. Nah, di bagian sini kan udah ada produk-produk yang tadi sudah kita tambahkan. Nah, untuk menambahkan template-nya itu tinggal kita klik aja aksi yang ini ya. Kita pilih edit. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di scroll ke bawah ini ya. Nah, di bagian media, teman-teman bisa menambahkan nih, tambah watermark. Nah, di sini ada watermark yang sudah tadi kita buat. Nah, karena tadi kita buat yang ini ya, jadi tinggal kita klik seperti ini. Dan udah tuh langsung otomatis pakai watermark, nggak perlu edit manual satu persatu. Nah, kalau misalnya udah ditambahkan, tinggal kita pilih perbaharui dan otomatis foto produk yang ada di toko marketplace itu sudah berhasil ditambahkan watermark kayak tadi, gitu ya. Keren kan? Jadi nggak perlu edit satu persatu teman-teman. Lebih hemat waktu, lebih efisien, dan tentunya bisa teman-teman gunakan secara gratis. Oke, berikutnya di bagian sini ada fitur naikkan produknya. Fitur naikkan produk ini penting banget teman-teman buat menambah algoritma produk teman-teman di marketplace, khususnya di Shopee. Ya, di bagian sini untuk menambahkan untuk menambahkan produk ke fitur naikkan produk ini caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal klik aja menu aksi seperti ini, dan nanti tinggal teman-teman tambahkan produk apa aja yang mau teman-teman tambahkan. Karena di sini saya sudah menambahkan, jadi caranya teman-teman tinggal klik aja tambah produk ya.
Dan tinggal pilih produk mana aja yang mau teman-teman tambahkan ke dalam daftar produk yang akan dinaikkan setiap jamnya, setiap 4 jam sekali ya gitu ya. Dan ini fitur ini tuh akan di update ya, akan diperbaharui setiap 10 menit sekali oleh Big Seller otomatis. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi tuh, udah otomatis pokoknya produk kita itu udah tampil. Nah, untuk mengaktifkannya ini sebenarnya gini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya belum diaktifkan, tinggal kita klik aja seperti ini dan otomatis produk kita itu akan ditampilkan. Di sini jumlah produk yang diaktifkan ada 14. Teman-teman bisa gunakan fitur ini dengan maksimal 30 produk ya, untuk bisa ditambahkan secara otomatis. Dengan syarat teman-teman harus selalu login selama 30 hari ya. Pokoknya harus selalu login. Kalau misalnya tidak login ke akun Big Seller selama lebih dari 30 hari, maka fitur ini akan otomatis berhenti. Jadi wajib login ya teman-teman. Ya login itu kayak gini gitu. Buka aja Big Sellernya gitu. Nah, kemudian di bagian sini kita masuk ke menu promo diskon. Nah, untuk promo diskon ini adalah menu yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah diskon secara massal ya ke toko-toko kita, misalnya toko di Shopee, di Tokopedia ya. Cara membuatnya itu juga sangat mudah sekali. Tinggal kita klik buat promo. Kemudian tinggal kita pilih toko mana yang mau kita adain diskon. Contoh misalnya di sini kita kasih nama diskon akhir bulan. Waktu mulanya kapan? Misalnya kita mau mulanya itu nanti pas tanggal 28 Oktober dan berakhir sampai tanggal 30 Oktober. Nah, periode promo nah di sini kita bisa atur lagi ya. Teman-teman bisa atur misalnya seperti ini. Lalu tinggal kita tambahkan aja produk yang mau kita tambahkan ke sini. Contoh misalnya saya mau menambahkan produk ini ya. Kemudian tinggal kita pilih konfirmasi. Setelah itu di bagian sini kita tinggal edit saja untuk diskonnya secara massal bisa atau secara satu persatu. Kalau satu persatu pasti lama, jadi kita edit secara massal. Tinggal kita pilih aja apa yang mau diedit, misalnya diskonnya. Tinggal kita masukkan aja, misalnya diskon 50% atau 10% dari harga normal. Oke. Nah, maka nanti akan otomatis harganya juga langsung. Ya, batas pembeliannya bisa kita atur misalnya 1. Nah, misalnya untuk satu produk itu saya mau misalnya untuk ukuran XL itu diskonnya itu hanya 5%. Bisa kita edit manual 1 gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Jadi bisa disesuaikan. Nah, Pak otomatis juga akan nanti menyesuaikan untuk harganya ya. Kayak gitu. Sangat gampang ya teman-teman. Tinggal kita pilih tampilkan. Jadi gitu ya teman-teman, untuk membuat promo diskon, menyalin toko, men-subscribe produk itu bisa kita gunakan dengan mudah menggunakan Big Seller ini. Dan di sini ada menu listing, yaitu menu listing itu ya kayak tadi, kayak kita mengedit produk, mengupload produk, menambahkan watermark. Nah, itu ada di menu listing seperti ini. Jadi teman-teman bisa kelola toko marketplace itu dengan lebih mudah hanya dalam satu dashboard saja menggunakan Big Seller ini. Dan kabar baiknya teman-teman bisa gunakan Big Seller ini secara gratis ya. Buat teman-teman dropshipper, mau kalian dropshipper, reseller, pebisnis, ya UMKM, teman-teman bisa gunakan Big Seller ini secara gratis. Dan tinggal teman-teman install aja ekstensinya dan segera daftar akunnya untuk mengelola toko-toko kita yang ada di marketplace. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like video ini biar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya yang akan saya sampaikan pada video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.